ruas itu, saya memberikan pesan sebetulnya kepada mereka, hati-hati loh, itu bagian dari Jakarta tua. Jadi kemungkinan menemukan teman-teman arkeologi sangat besar. Sangat besar. Tapi karena kan tidak kelihatan ya, ini kan di bawah tanah ya. Yang kita lihat kan hanya mobil lalu lalang di atasnya. Paling kita bisa melihatnya dari peta-peta kuno gitu loh. Nah, ternyata apa yang kita duga itu terbukti. Ketika MRT itu akan merencanakan membuat jalur masuk menuju ke stasiun bawah tanah, itu dari depannya gedung Bank Mandiri, Museum Bank Mandiri. Di situ kita sudah melakukan pendugaan akan ketemu rel kereta. Jadi sudah diprediksi bakal ada temuan. Itu di kedalaman berapa, Pak? Kalau rel kereta tuh pendek sekali, hanya 30 cm. Itu kita sudah sampai menemukan. 1 meter bahkan ya? Nggak sampai 1 meter. Karena tram foto-foto itu Pak ya, tram zaman Belanda itu ya. Betul, tram Batavia ya. Jadi dari foto-foto lama kelihatan, tetapi karena itu tertutup oleh lapisan aspal yang cukup tebal, kita tidak bisa memprediksi secara langsung dari permukaan tanah. Jadi kita melakukan satu teknik yang dalam arkeologi disebut dosing. Apa itu Pak? Dosing itu kayak kerjanya dukun-dukun ya. Waduh. Karena kita dikatain dukun pada waktu itu. Kita hanya menggunakan batang besi bentuknya L sepasang gitu. Kalau medan magnetnya berubah, batang itu akan cross. Seperti kalau orang-orang mencari air di Eropa ya. Iya. Jadi setiap kali cross kita beri silang, kita kasih tanda terus. Karena 4 kali cross kita bisa menduga ini relnya kan sepasang ya, double track. Metode dosing itu ke bawahnya bisa kedetek berapa meter Pak? Sampai 1 meter masih bisa terpantau ya. Keren juga ya. Apalagi di dekat ya, benar. Apalagi 30 cm itu ya. Jadi pada waktu kita praktekkan itu semua teman-teman MR itu nonton ya. Kayak bisa gerak sendiri ya. Wah gerak betul. Diperkirakan kita main-main gitu Pak. Terus sengaja digoyangin. Kita goyang-goyangin gitu kan supaya meyakinkan mereka. Terus kita panggil, ayo kalau ada yang mau coba kita ajarin. Terus mereka coba, ternyata betul cross gitu kan. Sendiri. Wah ini ilmu baru. Nah dari garis-garis silang ini kalau kita tarik garis ternyata lurus. Dan itu menunjukkan bahwa relnya memang ada double track. Dan disitulah kita melakukan ekskavasi. Ya seperti dugaan kita menemukan rel tram di bawahnya jalan. Iya kita kondisinya fotonya masih bagus, kayunya bagus, juga masih bagus, balok-baloknya itu loh Pak. Masih utuh. Belum ada yang berkarat, belum ada yang lapuk kayu-kayunya. Iya, kayunya belum lapuk ya. Ya, karena mungkin ditutup dengan dengan lapisan yang kedap air ya, semen, aspal itu kan dia kedap di atas air timpa gitu. aspal. Betul. Nah, kita buka itu dulu lah. Dari situ kita yakin bahwa apa yang kita temukan ini adalah tinggalan dari awal abad ke-20. Berarti sekitar tahun 1000. Nah, itu dugaan kami ya, awal-awalnya kan 1899 itu tram itu sudah melayani jalur Jakarta. Tapi ketika buka lebih dalam lagi kita menemukan relnya, tertera di situ tahunnya 1930. 1930. Jadi kalau 1930 artinya ini tram yang sudah menggunakan listrik. Paling terakhir kali ini. Yang terakhir, yang ditutup tahun 62 ya. Iya, kita dulu udah canggih ya. Canggih. Tapi ketika tram ini dibuat ya, ketika masih ditarik dengan kuda, di Belanda belum ada loh. Oh gitu ya. Jadi di sini dulu teknologi itu diterapkan. Iya, mungkin diuji coba dulu di Batavia ya. Terus mereka kemudian baru mengembangkan itu. Tapi di New York, di London itu sudah ada. Di Indonesia Pak, selain Jakarta yang punya teknologi itu? Kayaknya kalau di Asia hanya Indonesia ya. Asia bahkan ya, cuma di Jakarta berarti ya. Cuma di Jakarta. Jogja nggak ada ya? Jogja nggak ada. Tram yang awal ya. Iya, tapi yang berikutnya di Malang ada, di Semarang ada, yang di listrik ini Surabaya termasuk ada. Teknologi terakhir atau? Yang terakhir. Terbaru, yang terakhir. Ya? Jadi dia sudah menggunakan dinamo dan tidak lagi menggunakan lokomotif. Jadi memang gerbongnya yang pakai listrik seperti yang lazim kita lihat sekarang. Iya, sekarang masih banyak pakai di Eropa masih ada Pak ya. Nah, tapi menarik ya kalau kita bicara tentang sejarah transportasi Indonesia gitu ya, bahwa dulu kita punya tram. Betul. Hanya karena Jakarta makin penuh, mobil makin banyak gitu kan. Banyak orang yang kesetrum juga. Akhirnya ya berhenti tahun 62 menjelang Asian Games lah. Asian Games 62 itu berarti pembangunan ya. Pak, saya lihat juga ada terakota. Saya bayangkan terakota tentara terakota yang di yang di Cina. Pak ya. Ini kan saluran Pak ya, saluran air. Air Pak ya. Itu betul.
Apa itu Pak? Saluran terakota itu apa Pak? Saluran terakota itu kan sebetulnya tanah yang lihat yang dibakar ya Kayak dengan batu suhu bata gitu, kayak bata gitu batu ya. bata. Tapi bata kita tidak kategorikan terakota gitu ya. Terakota biasanya dia agak tipis, dibakar dengan suhu antara berapa ya? 900 sampai 1000. Dia Panas cukup banget ya. padat dan karena dia merupakan sebuah jenis dari keramik dan terbuat dari tanah, sebutannya berbeda ya Oh, dengan porselin misalnya. tapi Porselin itu karena jenis putih bagian gitu ya. jenisnya keramik masuknya ya. Masuk dalam kelompok keramik. Dia disebut terakota karena ketika kita menemukan struktur ini sebenarnya ada komponen-komponennya ya. Jadi komponen paling atas itu terbuat dari bata merah yang kita perkirakan dibuat lokal di Batavia. Kemudian di Oh, bawahnya ada bata kuning yang itu bata diimpor kuning. dari Belanda. Dan di dalam struktur bata kuning itu ditemukan pipa-pipa ini yang bahannya berbeda dengan yang dua tadi. Oleh karena itu kita menyebutnya sebagai saluran air Saluran terakota. air. Ini saluran air bersih atau saluran air Saluran air bersih, pengelolaan air bersih betul. ya? Dan itu memang agak agak mengejutkan kita ya. Kenapa Pak yang bikin arkeolognya terkejut ya? Bagaimana kita nih? Terkejut. Karena kita sendiri surprise ya. Data yang kita cari tentang kota Batavia tidak pernah menyebut saluran ini. Sama sekali tidak pernah disebut. Baru kemudian kita menyadari kenapa tidak pernah disebut oleh sumber-sumber Belanda. Karena begitu dibuat, dia ditanam di bawah tanah. Jadi generasi berikutnya mereka tidak pernah melihat lagi. Dalamnya kedalamannya berapa Pak? Kira-kira 2 meteran. 2 meter 20 sampai hampir 3 Hampir meter 3 lah. meter Nah, ya. karena dia akan sloping itu, agak turun gitu loh. Slope ya. Hmm. Itu dia sistem perairannya, pengairan gimana Pak? Dari mana ke mana itu? Kalau kita Dari telusuri sebetulnya asal muasalnya dari sekitar Gelodok ya. Kalau sekarang mungkin kita tahunya ada gedung Orion di jembatan Gelodok, itu ada jembatan yang melintasi Gajah Mada Hayamuruk. jarang ke daerah sana saya. Ya, di situlah di daerah Gelodok ya. Iya, iya, oke. Seberangnya pasar Gelodok tuh ada satu nama dulu yang di dalam peta-peta Belanda disebut Waterplatz. Waterplatz itu artinya kolam air. Dan kolam air ini menerima masukan dari satu saluran yang dibuat juga oleh Belanda pada waktu itu, sebetulnya oleh seorang kapiten Cina namanya Poa Bingham. Air itu dimasukkan dalam kolam disaring, kemudian dimasukkan ke bawah tanah. Fungsi seperti tandon gitu Pak. Seperti tandon, awalnya seperti tandon. Jadi ketika air bersih itu dimasukkan ke bawah tanah, ya dia tidak terlihat. Pertanyaannya kenapa kok di bawah tanah? Iya, kenapa airnya di bawah tanah Pak? Ya itu kita harus melihat banyak peta ya. Jadi kita menggunakan hampir 20 peta kuno. Wah, Mulai dari udah peta kuno 20 lagi. 20. Gimana Dan bacanya? itu beda peta, beda gambar ya. Jadi kita harus menginterpretasikan dari peta-peta kuno itu, karena yang punya data itu hanya peta. Kalau dari teks itu kita jarang menemukan. Dan akhirnya kita menemukan beberapa tulisan yang bercerita tentang kumuhnya kota Batavia yang ketika masih Waktu dikelilingi. itu? Betul. Sekitar tahun Itu 1930. abad ke-18 sama awal abad ke-19. Berarti tahun 1700-an ke 1800-an Betul, Pak ya? betul. Lebih tua lagi nih berarti ya. Lebih tua lagi. Jauh dari tram ini berarti ya. Oh jauh sebelum itu. Jauh sebelum Jadi tram itu karena memang lebih muda dia di Iya, atas di gitu ya. atas. Jadi waktu kita menemukan struktur terakota ini lebih surprise lagi. Oh, jadi ini tempat air bersih di dalam tanah gitu Pak ya. Di dalam tanah. Jadi saluran sistem ini pembersihannya, filternya untuk air minum di bawah itu ya. di bawah semuanya. Terus disalurin ke Dalam kota ya. Di dalam kota itu melewati bawahnya benteng, kemudian ada pancuran di depannya Stadhuis. Stadhuis itu sekarang Museum Fatahillah. Oh, jauh juga ya. Jauh lumayan kalau kita hitung. Kota tua berarti ya. Kota tua. Panjangnya kira-kira antara 1,5 sampai 1,6 km. Jadi air yang dialirkan ke sana langsung bisa diminum. Harusnya sih bisa ya. Karena di situ kan ininya ya, yang tadi tandon air bersihnya misalnya. Betul. Mungkin aja. Kan kalau gaya Eropa kan air tempat umum bisa diminum. Betul. Kan? Tapi yang menarik karena faktanya kenapa mereka membuat itu. Jakarta itu kan banyak kanal di atasnya. Jadi ketika Jan Pieter Soenkoen membangun Batavia, dia meniru kota Rotterdam. Meniru kan, mengingatkan kampung halamannya. Di Rotterdam itu banyak kanal-kanal yang dibuat lurus-lurus. Nah, di Jakarta yang lama mereka juga buat seperti itu. Nah, satu kelemahan yang tidak diduga atau tidak diperkirakan oleh Jan Pieter Soenkoen,
bahwa pasang muka air laut di Indonesia itu lebih tinggi. Dari di sana. Jadi ketika pasang, ini kan terjadi setiap hari ya. Air yang harusnya keluar ke laut itu didorong lagi sama laut masuk dalam kota. Termasuk sampah. Dan semua kotoran yang dibuang oleh masyarakat kota. Balik lagi ke dalam kota. Jadi masalah kota banjir itu, Jakarta ini dari zaman Belanda, Pak. wah, itu lama. Sejarahnya lama. Berarti janji gubernur gak ada yang benar, berarti. Gimana cara mengatasi ya? Ini persoalan alam gitu ya. Persoalan alam dari zaman Belanda. Dari zaman Jan Peterson pun aja sudah banjir, Pak. Iya, makanya benar. Ya, karena Jakarta sendiri kan sebetulnya dia berdiri di suatu delta kuno ya. Delta kuno. Delta kuno dari Apa aja tuh, Pak? sungai, Segitiganya apa tuh? ya Sungai Ciliwung. Dari dulu memang lingkungan Jakarta tuh rawa dan selalu banjir. Kita tahu rawanya selalu pasang surut. Dan Namanya disitulah rawa kota begini Jakarta ya. dibangun. Dibangun di atas rawa ya. Betul. Aslinya buat penampungan air, Pak ya. Penampungan air harusnya. Bukan buat ini ya. Makanya zaman itu juga kalau kita baca cerita-cerita ya ditulis oleh orang Belanda di abad ke-18-19 itu buaya tuh sering masuk, Pak, dalam kota. Waduh. Buaya darat atau buaya benar? Wah, kalau sudah mendarat ya banyak lah. Jadi kan lingkungan situ buayanya besar-besar. Itu ditulis sama mereka. Jadi buaya itu masuk dalam kota, kalau biawak itu biasa gitu kan. Dan masyarakat itu sering memancing ikan itu di kanal-kanal. Tetapi ketika kanal itu menjadi sangat kotor, tidak bisa diminum. Orang itu sering mengartikan bahwa kota Batavia yang dibangun oleh Belanda isinya hanya Belanda, Pak. Sebetulnya bukan. Lebih dari 50% itu isinya adalah budak. Oh, budak, Pak ya. Jadi mereka satu keluarga itu punya budak sampai 10 orang, 20 orang gitu ya. Dan mereka tinggal di dalam kota, mereka juga bekerja di situ, harus ngangkut air, makan dan segala macam. Dan sanitasi zaman itu jelek, kemudian pengelolaan sampah juga jelek. Belum lagi sampah yang dihasilkan dari penggilingan tebu yang berada di luar kota Jakarta itu masuk dalam Jakarta. Dari luar Jakarta di mana tuh, Pak? Penggilingan tebu, Pak. Bukannya jauh, Pak, daerah Jawa Barat ke sana. Oh enggak, ya? Jakarta dulu banyak sekali perkebunan tebu. Sekitar mana, Pak? Ya kalau sekarang sawah besar ya, mangga besar. Itu tebu, ya? Sawah sama tebu itu satu lahan yang namanya sama aja ya. Udah sawah besar ya. Iya. Dulunya sawah besar. Tapi ya campur ya, ada perkebunan tebu. Jadi pengusaha-pengusaha Tionghoa yang tadinya mereka menanam tebu di Banten, ketika Kesultanan Banten ini hancur, secara ekonomi tidak lagi menguntungkan, mereka pindah ke Batavia. Dan oleh pemerintah Batavia pada waktu itu dibukalah lahan-lahan baru. Jadi mereka menanam tebu di sepanjang masih kanal. Ada ya, Pak, lahan itu ya tahun segitu ya? Sekarang habis, Pak. Habis sekali ya. Itu sebabnya kenapa kanal antara Jalan Gajah Mada sama Hayamuruk itu dulu disebutnya Molenvliet. Molenvliet itu adalah sungai kecil tempat penggilingan, karena di sepanjang kanal itu dulu banyak sekali penggilingan, mulai dari tebu, kemudian penggilingan mesiu, penggilingan tepung beras gitu ya. Sepanjang itu ya. Sepanjang bibir sungai ya. Betul. Sekarang nggak bersisa ya. Iya. Semuanya jadi belantara kota. Iya, menarik ceritanya ya.